Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan September 2022. Dan kali ini saya akan memaparkan bagaimana kira-kira prediksi peruntungan kamu di bulan September dan kira-kira apa yang menghalangi peruntungan kamu ya. Ya, dengan mengetahui apa kira-kira yang mempengaruhi peruntungan kita, ya seenggaknya ya mudah-mudahan bisalah membantu teman-teman Gemini sekalian untuk memperbaiki di bagian mana yang harus diperbaiki, ya apa yang harus disembuhkan, ya apa yang harus dikembangkan, ya apa bentuk skill yang harus kamu tingkatkan dari dalam dirimu. Yang pasti kamu harus benar-benar paham dengan energi kamu, karakter dan personality kamu ya. Seseorang yang sukses, yang berhasil menguasai dirinya, mengalahkan dirinya di sini bukan berarti kamu kalah, bukan. Mengalahkan bagian-bagian yang tidak baik dari dalam dirimu, seperti energi-energi toksik dari dalam dirimu atau dari luar. Ketika kamu mampu mengalahkan itu, artinya kamu sudah siap untuk mengalahkan competitors ataupun kendala-kendala yang akan kamu hadapi di situasi karir kamu, lingkungan karir kamu ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi bahwa bacaan ini tetap bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Ambil pesan atau motivasi yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari di bulan September ini. Ya, anggap ini sebagai fun reading. Bila kamu anggap tidak cocok dengan kamu, dan perlu kamu ketahui bahwa energi dan pesan yang disampaikan bisa vice versa ya, bisa kebalik. Kalau nggak cocok sama kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu. Bisa jadi milik situasi atau lingkungan karir kamu ya, dimana kamu bekerja. Seperti bisa juga anggota keluarga, teman, circle pertemanan, atau bahkan pasangan kamu sendiri. Bagi kamu yang memiliki pasangan, yang mempengaruhi peruntungan kamu. Oke, saya akan bacakan nama-nama kartu kamu. Ada Wheel of Fortune, Page of Swords, Three of Cups, Page of Wands. Ada Two of Cups, The Hermit, Six of Pentacles, The World, Ace of Cups, Seven of Pentacles, dan juga ada Temperance, Nine of Swords. Ya, ada beberapa di antara kamu yang kehilangan benda berharga, kehilangan pekerjaan, ada yang stres, depresi ya, belum bisa move on, masih proses healing, belum berterima dengan keadaan. Ada Temperance, ya berusaha nih, sepertinya kamu mengambil sikap, belajar menyesuaikan sikap dengan keadaan situasi lingkungan. Saya ngerasa di sini semacam ada superficial face atau superficial emotional, ada semacam emosi yang kamu tunjukkan di luar itu enggak demikian kenyataannya di dalam, berbanding terbalik gitu. Kamu bisa terlihat senang di luar ya, bahagia di hadapan orang-orang, tapi sebenarnya di dalam enggak gitu. Kamu berkata bahwa kamu I'm okay gitu, tapi sebenarnya enggak gitu ya. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ini akan melakukan perjalanan ya, pengennya melakukan perjalanan. Ya, dan tidak luput perjalanan yang kamu lakukan ini tujuannya adalah untuk healing. Ya, untuk menenangkan hati dan pikiran. Ya, ada yang pengen bekerja, ya ada yang pengen melepaskan rasa penat karena udah terlalu banyak menguras tenaga pikiran bekerja selama ini, berada di situasi lingkungan yang tegang gitu ya. Ada beberapa di antara kamu pengen moving on ya,
kamu pengen berganti karir, tapi kalau bisa berganti karir ini, pekerjaan ini di luar kota ataupun di luar negeri sekalian gitu. Nah di sini saya ngelihat kamu sepertinya membutuhkan bantuan untuk sampai pada posisi itu ya. Ya, ada kebahagiaan di sini nih karena ada yang mengulurkan bantuan sama kamu. Ya, ada bentuk komunikasi yang kamu lakukan. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya, mau penting gak penting topik pembicaraan dengan orang-orang sekitar, kamu pengen ada orang yang menemani kamu untuk sharing, berbicara, memberikan pencerahan sama kamu, seperti konseling gitu. Ya, dengan konseling atau sharing ini kamu berharap di sana kamu memperoleh jawaban atau jawaban yang kamu cari-cari. Ya, bagaimana kamu bisa menjadi sosok yang tabah, ikhlas, yang menjadi pemaaf gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah sosok yang rebellion. Ya, sosok yang keras itu biasanya butuh kata-kata yang baik, ya, yang saran-saran yang bijaksana, ya, dan kamu butuh di sini seseorang yang bisa mendengarkan kamu, ya. Mau ngomong apa juga nggak apa-apa lah, yang penting ada orang nih yang mendengarkan keluh kesahku, semacam itu di sini ya, ya. Dan Three of Cups, saya ngeliat beberapa di antara kamu bakalan ketemu beberapa teman, bisa jadi sharing-sharing sama anggota keluarga ya, hangout, ngobrol-ngobrol ya. Yang nggak penting pun, yang penting dengan ketemuan, dengan ngobrol-ngobrol kayak gini cukup ngebantu aku nge-refresh otakku lah, nge-refresh rasa lelahku, rasa penat gitu ya. Ya ini bagus nih gitu ya kan. Janganlah kiranya selama sebulan itu kerja mulu ya kan. Kalau bisa ya sekali seminggu hangout, gak apa-apa, untuk refreshing ya kan. Senin sampai Jumat ya fokus kerja, ya pilih antara Sabtu atau Minggu untuk refreshing ya kan. Ya, ada Wheel of Fortune nih. Saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini ya memiliki banyak kesempatan ya untuk ini semacam keinginan kamu ya, keinginan kamu untuk memperoleh pekerjaan yang kamu udah persiapkan sebelum-sebelumnya. Ibarat nih kamu pengen jadi PNS gitu ya. Nah, kamu udah belajar psikotes, udah mempersiapkan diri kamu untuk bisa masuk ke bidang tertentu selama ini. Di sini saya ngelihat ada passion, ya, ada kesempatan yang bisa kamu ambil untuk mewujudkan keinginan kamu. Ya, saya ngelihat kamu di sini adalah sosok yang sangat passionate, berani, charming ya, kreatif, optimis dia orangnya ya. Ya, selalu pengen upgrade, selalu pengen karirnya meningkat, menanjak ke atas, finansial juga ke atas gitu ya. Ya. Saya ngelihat kamu juga di sini adalah sosok yang percaya diri. Ya, kalau ini bukan kamu, ini bisa jadi adalah seseorang yang dealing sama kamu, energi Sagittarius Leo, dan ini mungkin akan memberikan pencerahan bagi kamu ketika kamu ngumpul-ngumpul bareng sama energi ini ya, yang kamu ngerasa terbantu di sini, tercerahkan. Pada akhirnya kamu memiliki ide nih, oh iya aku sebaiknya jalan-jalan deh supaya dapat inspirasi. Oh sebaiknya aku mempertimbangkan kembali deh untuk berganti karir. Ada beberapa di antara kamu yang mempertimbangkan karir ya. Ya, karena beberapa di antara kamu saya ngelihat situasi lingkungan pekerjaan kamu dan juga income yang kamu dapat di sini bukan sesuatu yang progresif. Dia nggak langsung instan membludak besar gitu income-nya, bukan. Ini sesuatu yang agak flat dia gitu, butuh kesabaran yang sangat-sangat besar untuk bidang yang kamu geluti. Kalau beberapa di antara kamu ada nih memiliki kesempatan yang lebih baik berkarir dari apa yang kamu lakoni sekarang,
Mungkin kamu perlu mempertimbangkannya di sini ya. Ada beberapa di antara kamu yang meminta saran nih dari orang-orang terdekat kamu, dan sepertinya kamu akan memperoleh jawabannya di sini ya. Ya, oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk game ini, dengan kehadiran Wheel of Fortune di sini, ini merupakan pertanda bahwa akan ada perubahan yang sangat besar yang kamu dapatkan di bulan September. Ya, perubahan besar di sini adalah kamu memiliki inspirasi gitu. Inspirasi ini semacam keinginan untuk melakukan perjalanan, keinginan untuk berganti karir, dan ini tidak luput dari saran-saran yang kamu dapatkan dari orang-orang di sekitar kamu. Ya, ada juga beberapa di antara kamu yang memperoleh bantuan material ya. Ini yang membuat kamu bersemangat. Ya, beberapa di antara kamu ada nih yang masih studi menempuh pendidikan ya. Kamu memperoleh kesempatan untuk ngejalani studi, melanjutkan sekolah lagi ya, dan ini melibatkan perjalanan. Tentunya situasi ini membuat kamu bersemangat. Oke. Ada Five of Cups, ada Queen of Pentacles, Seven of Wands, Five of Pentacles, Knight of Swords, Strength, Ace of Wands, Two of Swords, ada Six of Pentacles, Seven of Cups. Untuk the bottom of the deck kamu ada Nine of Wands dan juga Two of Wands. Iya, ada kebimbangan ya, ada kebingungan untuk beberapa di antara kamu. Antara kamu akan memilih pekerjaan A atau B, memilih untuk travel atau enggak, memilih untuk meninggalkan pekerjaan lama atau enggak. Jadi memang benar-benar kamu butuh seseorang untuk memberikan kamu pencerahan atau meyakinkan kamu nih apa bentuk keputusan yang harus kamu buat ya. Beberapa di antara kamu ini mau nggak mau harus membuat suatu keputusan di sini ya, seperti ada desakan bagi kamu. Itu yang membuat kamu sedikit sedih, kecewa ya. Kamu udah bekerja di satu bidang udah lama nih gitu ya, tapi kamu ngerasa nggak cukup puas di bidang ini, di lingkungan kamu bekerja. Ada keinginan untuk cepat kaya, punya banyak gaji gitu ya. Kapan nih kehidupan situasi finansialku berubah kalau begini terus ya? Sepertinya aku harus keluar negeri nih gitu, sepertinya aku harus berganti karir nih gitu ya. Nah, di sini saya lihat ya, kamu banyak mengobservasi perkembangan karir kamu, dan juga kamu mengobservasi peluang-peluang yang ada di luar gitu. Kamu ngerasa frustasi dengan karir kamu yang sekarang karena income atau keuangan di sana kurang memadai memenuhi kebutuhan kamu ya. Ada beberapa di antara kamu di sini ngerasa frustasi dengan masalah keuangan, ada masalah ada stres ya, karena ada semacam krisis keuangan. Ada ini ya, sesuatu yang membuat kamu ngerasa mentok gitu, mentok di karir kamu ini, kayaknya nggak akan kembang-kembang lagi gitu. Nah, mau nggak mau aku harus membuat keputusan nih gitu ya, tapi aku nggak yakin gimana ya gitu. Nah, ada the strength. Saya ngelihat the strength di sini adalah kebaikan-kebaikan yang kamu tanam terhadap orang lain, itu kamu dapatkan lewat bantuan yang kamu terima. Bantuan ini berupa hadiah, pekerjaan ataupun promosi ya, yang diberikan ke kamu atau ditawarkan sama kamu gitu. Ada rasa excited nih, rasa penasaran yang sangat besar juga nih dengan kesempatan yang baru ini gitu ya. Cuman ada keraguan pada diri kamu sendiri, belum bisa melihat kepastian daripada karir ini ya. Gimana ya kalau misalnya aku berpindah karir, berpindah kerja, apakah akan lebih baik hidupku
finansialku dibandingkan yang sekarang gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang pengen melakukan perjalanan holiday travel ke luar negeri, keluar kota, tapi ada semacam keraguan ya, apakah finansialku nanti bakalan cukup ya. Aku takut ini akan mempengaruhi keuanganku, mempengaruhi pekerjaanku. Ya, apa yang kamu inginkan di sini? Ya, walaupun kamu ragukan itu, ada yang ngebantu gitu. Ada yang menunjukkan jalan sama kamu. Ada beberapa di antara kamu sepertinya meragukan kemampuan diri sendiri gitu ya. Aku kurang ahli nih di bidang ini gitu ya. Ada promosi, ada tawaran ya, ada kesempatan bagi kamu untuk memulai karir di bidang yang baru ya. Tapi kamu seperti meragukan kemampuan kamu gitu. Nah, di sini ada Page of Wands. Kamu adalah sosok yang kreatif, juga ada Seven of Wands. Sebenarnya kamu adalah sosok yang educated, berkomitmen gitu ya. Selama kamu banyak nih belajar ya, banyak nih menambah wawasan, melihat untung rugi dari kesempatan ini dari berbagai sisi, mengambil kesimpulan-kesimpulan secara logis, bukan berdasarkan perasaan gitu ya. Aku rasa kayaknya nggak bagus itulah. Aku rasa kalau aku keluar dari pekerjaanku ini, aku bakalan begini. Nah, Two of Swords di sini menunjukkan adanya kekhawatiran yang membabi buta ya. Ada awan gelap yang menyelimuti pikiran kamu, jadi kamu nggak bisa melihat di sini kesempatan-kesempatan emas yang bisa kamu ambil ya. Nah, bisa jadi ya kalau kamu nggak segera nih melihat kesempatan-kesempatan emas ini ya, peluang-peluang ini nih ya, udah ada promosi, udah ada kesempatan, ada uluran, ini pemberian malah gitu ya. Ada yang mengulurkan tangan gitu, yang mau membukakan jalan sama kamu gitu. Ini bisa jadi tinggal hayalan gitu. Kamu hayalannya tinggi banget gitu, tapi ketika sudah ada jalan di situ, kesempatan di situ, kamu meragukan diri kamu sendiri. Ya. Dan ini sama halnya dengan ini ya, ketika kita membuat keputusan ataupun menilai segala sesuatunya itu, jangan melihat dari satu sisi gitu, jangan hanya mengandalkan perasaan ya. Coba dinilai secara logis ya, menilai diri kamu, lingkungan pekerjaan kamu, atau kesempatan baru untuk berkarir itu dari berbagai sudut pandang. Sama halnya ketika kamu melihat ini dari posisi north di atas gitu ya, kutub utara di atas, ini angka 6 gitu. Tapi kalau kamu balikkan ini ya kan, ini bisa berubah jadinya persepsinya jadi angka 9 gitu. Tergantung letak posisi kamu melihat angka ini dari mana. Kamu melihat dari posisi selatan akan berubah jadi angka 9, posisi utara angka 6 gitu. Berbeda dengan ini ya, melihat angka huruf N ya, kamu mau balikkan dari kedua kutub ini, dia akan tetap kelihatan N gitu ya. Jadi berpikir logis itu ibarat seperti itu tuh gitu, bisa melihat dari segala sudut ya, untung rugi, setiap kesempatan atau peluang-peluang emas di depan kamu. Ada N, ada S ya. Ini N north, utara, selatan ya. Kalau kita balikkan ya, kita lihat dari kutub selatan, ini S juga gitu ya. Mungkin hanya bentuknya aja yang lebih besar di atas dibandingkan yang ini ukurannya lebih kecil gitu, tapi yang pasti ini tetap S. Mau dia bolak-balik juga dia tetap S, hanya ukurannya saja yang berbeda. Jadi melihat atau membuat kesimpulan dari situasi yang membuat kita bingung, bimbang, itu bisa dipelajari lewat mengubah cara pandang gitu. Bagaimana kamu meletakkan posisi kamu ya di posisi
Ketika kamu berada di posisi utara, apa yang kamu lihat? Angka 6. Ketika kamu berada di posisi selatan, apa yang kamu lihat gitu? Angka 9 gitu ya kan. Jadi begitulah kira-kira sebaiknya ya, berdasarkan prediksi ini ya, melihat peruntungan atau peluang-peluang emas yang akan membuat kamu ngerasa alive ya, yang nyata gitu ya, nggak hanya tinggal angan-angan, nggak hanya tinggal hayalan. Seperti yang saya katakan tadi ya, hayalan kamu di sini besar banget gitu, pengen menggapai suatu target, pengen travel ke luar negeri, pengen berganti karir, pengen jadi orang kaya, pengen berkembang di bisnis atau usaha gitu ya. Kalau aku harus buka bisnis atau usaha yang lain juga nggak apa-apa gitu ya, cuman di sini bingung, bimbang ya, khawatir gitu ya, perasaan-perasaan takut ini menyelimuti pikiran kamu, jadi nggak bisa berpikir realistis ya. Jadi kemungkinan bisa peluang-peluang emas yang ada di sini jadi tinggal hayalan ya, jadi terlepas gitu ya. Ya jangan sampai tinggal hayalan ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menentukan keputusan yang benar untuk kita? Saya lihat berdasarkan kartunya Gemini di bulan September ini lebih banyaklah berpikir yang optimis ya, berpikir logis, realistis, juga bisa melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi apa ini angka ini ketika saya posisikan dari utara dan juga dari selatan, semacam gitu. Oke. Keluarlah dari zona nyaman kamu gitu ya. Harus ada keberanian di sini kalau pengen membuat perubahan. Kalau kamu pengen healing, harus ada juga keberanian untuk melakukan aktivitas yang baru seperti jalan-jalan gitu ya. Ya, jalan-jalan. Ini akan ngebantu kamu untuk healing. Akan ngebantu kamu juga untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita udah bahagia, emosional kita terpulihkan ya, juga akan memiliki optimis di dalam berkarya. Ketika kita optimis berkarya, ada hasilnya ini akan semakin membangun optimisme, rasa percaya diri di dalam bekerja. Demikian untuk Gemini, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.